Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video sebelumnya gua kan udah nge-vlog beli laptop ke Jambu 2 Mall di Bogor teman-teman ya, dan gua belinya di agres.id Jambu 2 teman-teman ya. Dan sekarang kita akan review laptopnya, tapi laptopnya beda dari yang kemarin teman-teman. Jadi kalau teman-teman nonton kemarin, gua tuh beli laptopnya Asus VivoBook yang seri Ryzen, tapi ada trouble, akhirnya ditukar ya. Terus sempat aman, tapi ternyata ditukar lagi, dan akhirnya udah deh pindah ke Intel aja. Toh nanti kan ini laptopnya akan dipakai sama sepupu gua teman-teman. Jadi posisinya tuh dia masih kelas 7 SMP, dan laptopnya harusnya kuat sampai dia SMA kelas 12 atau mungkin sampai kuliah ya. Mudah-mudahan tidak ada aneh-aneh, harusnya ini masih bisa kepake ya. Jadinya ngambil seri i3 Gen 13. Harusnya menurut gue itu udah cukup untuk anak sekolah ya. Atau kan perbandingannya sama ya, Ryzen 3 7000 sama i3 yang Gen 13. Ini udah DDR5 juga, speed SSD juga udah ngebut teman-teman ya. Dan sekarang kita akan unboxing, lalu kita lihat isinya, kita cek and recheck teman-teman ya. Nah guys, ini adalah Asus VivoBook 14 teman-teman ya. A1404VA pakai i3 1315U, Full SD 14 inci, DDR5, 8GB onboard, masih ada slot satu lagi, jadi bisa upgrade lagi sama internal SSD NVMe Gen 4 512GB ya. Oke, ini packagingnya agak gede karena dalamnya ada tas ya guys ya. Oh, ini tas Asus ya. Jadi kalau kalian beli laptop pasti dapat tasnya ya. Ini sama seperti yang kemarin teman-teman, jadi belinya itu online dari marketplace biar dapat promo, tapi untuk pengirimannya pakai kurir toko teman-teman ya. Jadi barangnya bisa gue ambil langsung, karena kemarin tuh gue nggak mau pakai instan teman-teman. Tak kenapa, kayaknya gue ada feeling kayaknya ambil langsung aja deh. Ternyata bener aja, kemarin ada apes gitu, ada masalah di laptopnya. Untungnya pihak Agres itu gercep teman-teman dan sangat bertanggung jawab. Agres ID Bogor, gue harus kasih 2 jempol, sebanyak-banyak jempol. Mereka baik banget gitu teman-teman yang masih ngeladenin. Dan yang kemarin itu ternyata apesnya mungkin yang disebar ke Bogor semua tuh si Asus VivoBook yang Ryzen 3 7320U teman-teman ya. Jadi pada saat kalian beli laptop offline ya, pastikan dicek semuanya di situ ya. Nyalanya cepat atau enggak, terus juga kursor mouse, speaker, webcam, semuanya harus dicek teman-teman. Oke. Nah, Asus VivoBook. Nah, ini versi yang i3 ya. Memang dia lebih mahal sedikit teman-teman ya, dan gue beli paketan sama anti gores. Kalau kalian mau yang komplit sampai dapat mouse sama mousepad juga silahkan. Cuman buat gue pribadi ini udah cukup lah. Ya. Dapatnya cleaning kit sama anti gores. Cuman cleaning kitnya yang gak bisa gue tunjukin di sini dah. Oke, isinya ternyata laptop-laptop sekarang tuh simple ya. Hanya charger dan laptop aja guys. Ini charger 45 watt ya, kalau gue lihat-lihat ya. Bener ya 45 watt ya? Iya bener. Udah, sama laptopnya. Oke. Nah, ini warna silver teman-teman. Oke. Asus VivoBook teman-teman. Ini anti goresnya dipasang di bagian belakang sama bagian depan ya teman-teman ya. Terus ini ada kartu garansi, isiannya lengkap ya. Dan untuk garansinya dari Agresnya 3 tahun, terus dari Asusnya 2 tahun teman-teman. Ini gue tunjukin dulu kali ya untuk rincian garansinya ketika gue beli si Asus VivoBook dari Agres ya. Ini mau yang kemarin misalkan kalian beli Ryzen ataupun yang sekarang nih Intel yang Asus VivoBook, garansinya seperti ini. Oke Mbak, mau nanya perihal garansi untuk si laptop Asusnya gimana Mbak? Kalau untuk dari brandnya dia ada garansi 2 tahun ya dari BM, sama dari Agres juga ada garansi Agrescare 3 tahun. 1 tahun kalau ada kehilangan, jatuh pecah, kena cairan itu masih di cover sama Agres selama 1 tahun pertama, sama tambahan 2 tahun jasa servis setelah garansi brandnya habis. Oke, terima kasih. Nah itu dia guys ya. Nah ini dia laptopnya. Jujur di sini cakep banget teman-teman, gue suka banget, layarnya kinclong banget. Nah,
ya. Ini ada backlightnya ya, jadi ada lampu di huruf-hurufnya nanti, terus ini layar kinclong, bagian webcam ini bisa dibuka tutup ya. Oke, ini juga bisa sampai begini. Oke, terus ini ada keterangan-keterangan di sini. Mana ini kelok nih ininya nih. Nah, oke, pakai i3 Gen 13 ya. Udah dapat Office Home Student 2024, jadi teman-teman tinggal loginin aja akun Microsoft yang belum pernah dipakai, nanti kalian bisa klaim Office-nya. Terus untuk Windows-nya juga udah original, jadi Windows sama Office-nya original, dan kalau kalian main game, kalian bisa login pakai akun Microsoft-nya, klaim Xbox Game Pass teman-teman, dapat 3 bulan gratis, lumayan guys. Oke, portnya di kiri ada USB, ada indikator ya, terbaterai gitu. Sama ini ada port charger, HDMI, USB lagi ya, Type C, ada audio jack ya, masih dikasih audio jack di sini teman-teman. Oke, kita coba colokin dan nyalain sekarang. Jadi kalau charger kita colok, dia ada indikator nyala di sini teman-teman ya. Oh, indikator baterai. Nah, untuk powernya ada di sebelah delete, jadi kita nggak akan kepencet lah ini ya. Nah, nanti akan ada backlightnya di sini, ada lampunya. Setidaknya kalau misalkan ruangannya gelap, ngetiknya aman lah. Untuk nyala udah cepet banget karena emang udah pakai SSD Gen 4 guys ya. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Wallpaper kalian udah bisa ganti ya. Oke, Windows sudah aktif, terus kalian tinggal aktifin Office sama tadi klaim Game Pass kalau misalkan kalian mau ya. Oke, sekarang kita buka cek and recheck aplikasinya teman-teman. Oke, di sini gue udah buka beberapa aplikasi teman-teman dari CPU-Z. Di sini udah kebaca ya si i3 1315U ini dengan spesifikasi sebagai berikut. Terus untuk RAM-nya di sini 8 GB, jalan DDR5 4800 mHz ya. Dan di sini slot yang terpakai 1 dari 2 ya. Gue dapat infonya kayak gini tuh, berarti ada 1 slot kosong teman-teman di dalam sini. Dan kalau misalkan kita mau upgrade RAM itu nggak akan hangus garansi, karena laptop zaman sekarang katanya di bagian baut ini nggak ada segelnya lagi teman-teman. Jadi segelnya ada di motherboard. Segel yang di motherboard jangan sampai rusak. Kalau misalkan segelnya rusak, baru deh kalian angus tuh garansinya ya. Oke, untuk suhu ini idle ada di 50 sampai 80, ini normal sih teman-teman ya, selama di bawah 90-an gitu. Bawah 95 gue masih cuek sih. Dan untuk sirkulasi ini dia dari kolong teman-teman ya. Ini memang jatuhnya laptop untuk sekolah teman-teman ya, buat ngedit ringan bisa. Buat game mungkin kalau gamenya masih pakai CPU bound ini masih bisa teman-teman kayak Valorant. Tapi kalau udah yang butuh GPU bound, menurut gue ini tidak disarankan itu untuk main game teman-teman ya. Karena kalau lu mau main game, gue sangat sarankan keluarkan budget di atas 13, di atas 15 jutaan, cari laptop yang udah RTX sekalian. Ini buat sekolah, misalkan kalian punya adik, punya saudara, atau punya anak gitu ya, SMP sampai ke SMA atau mungkin sampai kuliah, ini gue yakin bisa aman teman-teman ya. Tapi kalau kuliah itu tergantung jurusannya masing-masing sih. Ada yang pakai laptop biasa aja bisa, ada yang harus emang butuh spesifikasi yang rada berat gitu teman-teman. Sekarang kita cek tipe storage-nya teman-teman ya. Dia pakai SSD NVMe Gen 4 512 GB ya. Ini kayaknya mereknya dari Micron teman-teman ya. Ini udah mantap. Dengan speed ini read-nya 6600-an dan write-nya sempat sampai 3000 tadi. Sekarang gua ngecek di 2900, tadi pas di toko 3000, soalnya 3000-an lah. Ini kalau misalnya kita dapat di 6600 dan 3000-an ya, untuk Gen 4 ini udah mantep banget teman-teman ya. Misal kita mau buka file, copy paste file, ini udah cepat teman-teman. Oke, sekarang kita ke kamera bawaan atau webcamnya. Di sini 0,9 megapiksel 720p ya. Oke, buat hasilnya menurut gue sih udah cukup teman-teman. Ini gue masih pakai cahaya ruangan teman-teman ya. Kalau misalkan kita tambah kayak pencahayaan tambahan ya, hasilnya akan lebih bagus teman-teman. Dan gue rasa sih ya laptop-laptop sekarang ngasih webcam udah nggak separah yang kayak dulu sih. Ini udah aman banget. Dan ini kalau misalkan kita mau privacy tinggal tutup aja, dia akan nutup. Tuh ya, kalau misalkan nggak mau privacy, pengen di public gitu ya, tinggal dibuka aja. Itu udah mantep untuk webcam ya. Kalaupun misalkan kalian beli laptop gak ada tutupnya, banyak kok yang jual terpisah tuh yang bukan tutup kayak begini, tinggal dicari aja ya. Ini udah mantep lah. Sekarang kita dengarkan hasil audionya teman-teman ya. Di sini di YouTube gua akan full volume, sama di sini juga full ya sampai 100. Kita coba play.
Oke guys, untuk volume buat gue pribadi udah cakep, tapi kalau dipilih rentan volumenya gue akan pilih di 60%, itu udah cukup untuk telinga gue ya. Tapi untuk volume 100 itu nggak bikin telinga sakit, masih enak banget untuk didengar. Sekarang coba kita play video 4K ya. Cari aja yang Costa Rica teman-teman. Nah, oke, nggak bisa berjalan. Oke, settingannya di 4K ya. Oke, dia lancar teman-teman ya. Walaupun layarnya 1080p, tapi kalau misalnya kita play video 4K dia nggak ndut-ndutan teman-teman. Hasil warna juga menurut gue udah cakep. Ya, merahnya merah, hijaunya hijau. Jadi kalau misalkan kalian beli laptop ini selain untuk sekolah, kuliah, kalian pengen pakai buat nonton Netflix gitu, menurut gue ini udah aman banget. Sip, mantap ya untuk layar, cakep guys. Selanjutnya kita ke area keyboard dan touchpad teman-teman. Untuk touchpadnya buat gue yang tangannya gede ini masih aman banget ya. Oke, kursornya aman. Terus juga ini misalkan kalian butuh fingerprint dia bisa. Dan untuk keyboardnya ini dia bukan tipe yang sampai full sampai ke numpad ya, tapi untuk ngetik-ngetik mah ini udah cukup teman-teman. Dan ini ada backlightnya, jadi kalau misalkan kalian mau matiin ini bisa teman-teman ya. Ada 3 level ya. Mati 1, 2, 3 ya. Oke, ini tergantung selera, cuman gue biasanya lebih seneng dinyalain ya, tapi balik kita selera. Dan ini ada pertombol-tombolan lagi di sini, dari mulai volume, brightness, disable touchpad ya, sampai screenshot juga di sini dia ada ya kalau misalnya kita perlu teman-teman. Oke, dan kalau kita ngetik-ngetik ya, ini kan tangan gue gede ya, pakai ngetik-ngetik di sini ya ini aman guys. Aman-aman aja, gak ada aneh-aneh. Mantap. Oke guys, karena ini adalah laptop Asus, jangan lupa silahkan buka aplikasi My Asus, lalu login ya, biar ada garansi dari Asus Service Centernya teman-teman ya, didaftarkan seperti ini. Dan di sini jangan lupa setting juga perbateran duniawi teman-teman. Battery care mode ini penting banget ya. Gua udah jelasin juga, kalian bisa cari Gani GP auto shut off atau auto cut off ya, auto cut off pada laptop. Jadi ini kita harus nyalain. Kalau misalkan baterai care mode, dia baterainya cuma bisa sampai 80 ya. Jadi setelah 80 listriknya akan masuk ke laptop ya. Kalau mau yang instant full ini bisa di on, nanti dia akan sampai 100% ya. Ini kalau ini di off dia 80, kalau ininya di on ya 100. Ini berfungsi biar baterai kalian awet, karena kan banyak orang kayak oh nanti dicas terus baterainya melembung atau jadi gendut. Enggak guys, itu teknologi jadul. Yang sekarang itu udah ada fitur cut off-nya biar listrik itu nggak ke baterai terus, biar baterai kalian awet gitu. Tergantung kebutuhan kalian. Kalian mau sampai 100% atau 80. Kalau misalnya sering keluar silakan 100%. Tapi kalau misalnya lebih sering di rumah, di 80% juga udah cukup. Jadi listriknya ke laptop. Dan kalau gue pribadi biasanya untuk laptop, selama gue menemukan stop kontak, gue pasti akan sambil cas teman-teman ya. Gue jadi nganggep laptop itu udah kayak komputer, baterai itu buat backupnya aja. Jadi kalau mati listrik ya udah nyala pakai baterai. Kalau misalkan selama dipakai ya udah gue sambil di charge ya. Gitu, ini chargernya 45 watt ya. Sama ini daya idle di 14-15 watt ya. Jadi laptopnya selalu irit teman-teman. Oke guys, untuk testing game gue akan tes Valo aja teman-teman ya. Di sini untuk suhunya ada di 70-an derajat ya. Buat grafik dia kan pakai Intel UHD teman-teman ya, bawaan dari si prosesornya ya. Ini untuk settingan kita 1080p low aja ya, sebatas play ya. Maka bisa kita coba jajal aja ya di training. Nah guys, ini dia si Valorannya ya. Kita masih dapat 80 sampai ratusan FPS. Memang saya lagi fokusannya tidak untuk main game, tapi kalau lo mau main ya masih bisa-bisa aja teman-teman. Oke, ini kalau di laptopnya ya. Gue mau coba colokin ke monitor karena pasti kalian ada beberapa yang nanya kayak, "Bang, kalau dicolokin ke monitor gimana? Bisa nggak? Terus nanti ngeganggu atau enggak gimana bla bla bla." Coba kita jajal aja ya. Ini dari laptop sudah gue extend ke monitor teman-teman.
Masih dapat FPS yang sama. Suhu ada di 70-80-an derajat ya. Jadi dia masih playable aja untuk dimainin. Memang terkadang balik lagi FPS drop karena objektifnya laptop ini bukan untuk main game teman-teman ya. Oke, tapi kalau ditanya bisa, ya bisa-bisa aja gitu, dan hasil gambarnya dia masih aman-aman aja ya. Masih kinclong-kinclong banget, masih aman-aman aja. Gue coba ngeplay Netflix kali ya, atau apapun itu, kita coba jajal. Oke guys, anggaplah kita mau multitask teman-teman ya. Ini gue ngebuka Netflix, misalkan gue nonton agak lain, terus di sini gue split screen ya. Ini buka podcast, ini kita lagi ngetik itu sambil ngerjain tugas gitu ya. Ini masih bisa dipakai untuk multitask kayak gini ya, dengan tambahan monitor kayak gini. Jadi laptop ini kalau dipakai buat kerjaan memang udah enak banget ya. Jadi sangat cocok banget kalau kalian memang objektifnya itu buat sekolah, kayak model yang akan dipakai sama adik sepupu gue dari SMP kelas 7 sampai kuliah. Ini udah aman banget teman-teman. Jadi kurang lebih video kali ini segitu aja ya. Kalau misalnya teman-teman minat, linknya akan gue drop di deskripsi, dan kalian nanti kalau mau langsung ke Agresnya bisa gas aja, oke?